Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi modular membantu engineer dalam mempercepat penyediaan bangunan dengan efektif dan efisien. Modular construction. Apa itu konstruksi modular? Yaitu proses konstruksi di luar lokasi di mana komponen bangunan diproduksi di lingkungan pabrik dan kemudian diangkut ke lokasi di mana komponen tersebut dirakit. Untuk latar belakangnya yaitu dengan meningkatnya kebutuhan manusia sebagai penghuni bangunan harus diimbangi dengan pembangunan yang cepat, efisien, serta tetap mempertahankan kekuatan struktur bangunan yang kokoh dan estetika bangunan. Selama ini konstruksi bangunan masih menggunakan konstruksi konvensional. Konstruksi konvensional dalam pengerjaannya membutuhkan waktu, tenaga, biaya dalam pembangunannya, dan banyak menghasilkan sisa material yang tidak dibutuhkan yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyelesaian bangunan secara simpel dan praktis, yaitu dengan sistem konstruksi modular, yang dapat menghemat biaya, waktu, bahan bangunan, serta ramah lingkungan. Maka dari itu, modular construction adalah solusi untuk penyediaan bangunan secara efektif dan efisien. Untuk jumlah penduduk Indonesia di 2022 terus meningkat, yaitu di 2022 sekitar 277,7 juta penduduk. Konstruksi modular adalah konstruksi yang bagian-bagiannya diproduksi di dalam sebuah ruangan atau workshop fabrikasi menggunakan teknologi canggih agar kekuatan dan kualitas tetap terjaga sesuai desain engineer. Kemudian modul-modul dimobilisasikan ke tempat proyek yang akan dibangun. Modul-modul tersebut diaplikasikan oleh para pekerja profesional yang bertugas merakit bagian-bagian konstruksi di lapangan yang rakitannya dibantu dengan crane. Crane tersebut juga perlu diperhitungkan untuk kekuatan daya angkatnya, agar tidak mengalami kegagalan dalam proses pengangkutan pemasangan. Ada konstruksi modular yang langsung dirakit di pabrikan atau workshop, kemudian diangkut ke lokasi menggunakan kendaraan khusus yang selanjutnya dikoneksikan dengan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Untuk merakit modular, pertama, metode dan desain, 2, pembuatan komponen, 3, pemindahan komponen, 4, perakitan. Untuk skemanya dapat dilihat pada gambar di samping. Dimulai dari manufacturing structural frame, MEP installation, interior dan exterior finishing installation, modul transportation to shed, modul lifting and installation at shed. Penggunaan teknologi modular lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan konstruksi konvensional karena dibuat di tempat khusus yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan terpisah. Modul-modul ini telah diproduksi sesuai ukuran tertentu sehingga dapat langsung dirangkai di lapangan tanpa ada perubahan dimensi. Dengan sistem modular ini tidak ada lagi limbah material yang berlebih. Untuk tantangan modular construction yaitu pertama membutuhkan perencanaan yang akurat, 2, pengiriman komponen dapat terbatas, 3, membutuhkan akses transportasi yang baik, 4, harga jual lebih rendah, 5, membutuhkan crane dalam pemasangan pembangunan 2 lantai atau lebih. 6, pembuatan modular belum terindustrialisasi. 7, minimnya standarisasi yang ketat. Sistem modular konstruksi saat ini mulai digunakan pada beberapa proyek konstruksi, khususnya pada rumah sederhana sampai bangunan gedung-gedung tertinggi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem modular mampu memberi dampak ketepatan, percepatan, dan optimalisasi kinerja yang signifikan. Maka dengan demikian, biaya proyek dapat ditekan atau dikurangi selama proses konstruksi. Untuk dari aspek sustainability, yaitu pertama produktivitas meningkat, ramah lingkungan, dan lebih safety, yang terutama menghemat waktu hingga 40%. Untuk contoh-contoh bangunan modular yaitu Pit Building Circuit Mandalika, RS Modular Darurat COVID-19 Tanjung Duren, dan Gedung Tinggi Sleman Kanopi di Singapura. Bangunan-bangunan tersebut sudah mengaplikasikan modular construction. Contoh dari bangunan modular yaitu yang lain,
konstruksi modular untuk tempat kerja, perkantoran, rumah sakit, sekolah, bangunan militer, fasilitas umum, solusi asrama, gedung, dan yang lainnya. Untuk perbandingan dari modular dan konvensional, yaitu dari segi proses, modular menyederhanakan proses konstruksi dengan fabrikasi komponen di pabrik. Konvensional lebih kompleks karena semua dikerjakan di lapangan dengan cara konvensional. Untuk dari segi waktu, modular 30-40% lebih cepat karena dapat dikerjakan paralel. Untuk konvensional dari segi waktu, pengerjaan lebih lama dan harus berurutan. Dari segi material, modular lebih sedikit material terbuang dan tenaga yang dibutuhkan. Dari konvensional material membutuhkan banyak material dan tenaga kerja. Dari segi cuaca, modular pengaruh cuaca relatif kecil karena komponen diproduksi di pabrik. Untuk konvensional, pengaruh cuaca lebih besar karena dikerjakan di lapangan secara terbuka. Salah satu kendala juga. Dari segi mutu, modular konsisten menghasilkan mutu yang lebih baik. Konvensional mutu tergantung pengawasan dan skill tenaga pekerja. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sering dengan perkembangan teknologi agar kebutuhan bangunan terpenuhi, unsur efisiensi baik terhadap biaya, mutu, dan waktu harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Dengan penerapan konsep modular pada bangunan, engineer dapat mewujudkan tuntutan tersebut yaitu bangunan yang aman, nyaman, cerdas, efektif, serta efisien. Konstruksi modular adalah sebuah strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan, efisien, ekonomis, dan inovatif untuk dipertimbangkan pemakaiannya. Penggunaan unit modular menjadi salah satu solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang semakin meningkat, sekaligus memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemakaiannya. Konstruksi modular menawarkan banyak kelebihan dalam dunia konstruksi. Untuk pertama, waktu pengerjaan lebih cepat. Kedua, efektivitas biaya tinggi. Tiga, fleksibilitas dapat digunakan kembali. Empat, limbah material yang lebih sedikit. Lima, produktivitas tinggi. Enam, kualitas udara yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.